Yang kami hormati Pamong Budaya Ahli Madya BPCB Makassar. Yang kami hormati para Ketua Lembaga Adat Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati para Kepala Bidan dan Kepala Seksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati Kepala UPTD Museum Negara Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati Lurah Bontobangun. Yang kami hormati Kepala Desa Harapan. Yang kami hormati Kepala Desa Patikarya. Yang kami hormati para Ketua Sanggar. Yang kami hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Bontobangun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya jualah sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara seminar kajian koleksi museum hasil pengangkatan bawah air Sangkulu-Kulu tahun 2019. Salam dan salawat kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, untuk lebih berkahnya acara kita, marilah bersama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Nurjana. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah. Semoga kita selalu diridhoi olehnya dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala di sisinya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu. Ya Rabbana walakal hamdu walakal zikru.
Allahumma salli ala Muhammadin wa fil awalin wal akhirin. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia, kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridha-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah acara seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil untuk masyarakat dan negara di masa yang akan datang. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah, bekerja dan berkarya demi pengabdian kepadamu semata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana Kegiatan oleh Kepala UPTD Museum Lokara Kabupaten Kepulauan Selayar. Kepada Bapak disilakan yang hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Laporan Ketua Panitia Seminar Kajian Koleksi dalam rangka Hari Jadi Selayar ke-415 dan Hari Museum Indonesia tahun 2020. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidan Kebudayaan Haja Emiopu Esol. Yang saya hormati narasumber dari Balai Pelestarian Jagar Budaya Makassar, Ibu Andriani SS MSI, Bapak Munapri Esos MADM SDA. Yang kami hormati Camat Bontoharu atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Camat Bontoskuyu atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Korwas Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati Korwil Bontoharu. Yang kami hormati para kepala sekolah sekecamatan Bontoharu. Yang kami hormati Lurah Bontobangun atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Kepala Desa Patikarya atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Kepala Desa Harapan atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati para ketua sanggar. Yang kami hormati tokoh adat dan tokoh pemuda. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat ini untuk mengikuti seminar. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini dapat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah di sisinya.
Salam dan taslim tak lupa kita kirimkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita. Mudah-mudahan kita semua ini adalah termasuk pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selaku Ketua Panitia, saya akan melaporkan yang pertama, dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, Peraturan Bupati Tahun 2018 tentang pembentukan UPTD Museum Negara. Dokumentasi pelaksanaan anggaran DAK, dana alokasi khusus non-fisik museum, dan dana dan taman budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2020. Tugas pokok dan fungsi UPTD Museum Negara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karumawi 2, maksud dan tujuan. Maksud diadakannya seminar kajian koleksi museum adalah mengkaji hasil pengangkatan situs Sangkulu-Kulu sebagai koleksi museum sesuai dengan peraturan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya dengan masyarakat. Tujuan diadakannya seminar ini adalah untuk meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat luas terhadap benda cagar budaya, khususnya koleksi museum yang ada di Museum Negara ini. Sasaran seminar ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari unsur pemerintah, pendidik, pengawas, lembaga adat, komunitas seni budaya, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. 4. Waktu dan tempat. Pelaksanaan kegiatan ini tanggal 24 November 2020 di Museum Negara Kabupaten Kepulauan Selayar. 5. Sumber dana. Sumber dana berasal dari BOP, DAK, non-fisik, museum, dan taman budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2020. 6. Penutup. Kegiatan ini dapat terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan seminar ini. Terima kasih juga kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bidang Kebudayaan, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mendukung terlaksananya kegiatan seminar. Kami dari panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, karena kami menyadari tak ada gading yang tak retak. Hadirin yang saya hormati, demikian laporan singkat ini saya sampaikan, dan dimohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar atau yang mewakili untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Akhirnya saya mohon maaf apabila ada kata ucapan saya yang kurang berkenan atau yang terlupakan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar sekaligus membuka acara seminar kajian koleksi museum dari hasil pengangkatan bawah air Sangkulu-Kulu tahun 2019. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kepada Ibu disilakan.
Mohon izin saya berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kasubag Tata Usaha BPCB Makassar, dalam hal ini Ibu Andriani SSMSI. Yang kami hormati Pamong Budaya Ahli Madya BPCB Makassar, Bapak Munafri Esos MADM SDA. Yang kami hormati para pengawas sekolah, para kepala sekolah yang sempat hadir. Yang kami muliakan para ketua lembaga adat yang sempat hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, komunitas seni yang sempat hadir, serta hadirin yang tidak sempat saya sebut satu persatu yang saya hormati pula. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena rahmat dan hidayahnya jualah yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan, kekuatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini, guna bersama-sama mengikuti pembukaan seminar kajian koleksi museum atau hasil pengangkatan situs Sangkulu-Kulu tahun 2019. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya memohonkan izin dan permohonan maaf Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, Bapak Detrandus Mustaqin MM MPD, karena sedianya beliau akan membuka seminar pada hari ini. Berhubung karena beliau kurang sehat, maka diamanahkan kepada saya untuk mewakili beliau. Dan izinkanlah saya, Bapak Ibu, untuk membacakan sambutan beliau. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya dengan masyarakat. Sedangkan koleksi museum adalah benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan atau material alam dan lingkungannya, yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, teknologi atau pariwisata. Saat ini kita akan mengkaji benda cagar budaya hasil pengangkatan situs Sangkulu-Kulu tahun 2019 untuk dijadikan sebagai koleksi museum. Benda tersebut berupa keramik dan koin yang berasal dari dinasti Sung abad ke-13 Masehi. Situs Sangkulu-Kulu lokasinya di Kecamatan Bonto Sikuyu. Bapak Ibu yang saya hormati, seiring dengan arus globalisasi yang melanda masyarakat dunia tanpa terkecuali, muncul kekhawatiran akan memungkinkan terjadinya degradasi nilai-nilai leluhur serta kehilangnya aset warisan sejarah dan cagar budaya. Bukannya hal yang mustahil, generasi yang akan datang lambat laun akan kehilangan pengetahuan lokal dan kekuatan jati dirinya. Jika tidak ada upaya revitalisasi warisan sejarah dan cagar budaya dalam bentuk arsip artefak yang disimpan dalam museum, akibatnya generasi sekarang akan menjadi buta akan perjalanan panjang serta nilai sejarah yang menjadi darah dan semangat dalam membangun daerah. Oleh karena itu, Museum Negara akan menjadi sumber ilmu pengetahuan untuk menelusuri jejak sejarah masa lampau Kabupaten Kepulauan Selayar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Museum Negara sudah didirikan sejak tahun 1980 dengan nomor keputusan nomor 73 garing Remawi 6 garing 1980, didirikan dan dikelola oleh Opu Arupala. Penamaan Museum Negara ini diambil dari benda cagar budaya itu Negara Berunggu yang merupakan ikon cagar budaya Kabupaten Kepulauan Selayar yang tersimpan di Matalarang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun seiring dengan berjalannya waktu, maka museum ini pun mengalami pasang surut dalam pengelolaannya. Kemudian pada tahun 2014 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengaktifkan kembali museum di bawah pengelolaan Seksi Cagar Budaya dan Permusiuman. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum, di mana kabupaten kota mempunyai kewenangan penuh terhadap pengelolaan cagar budaya dan museum.
sehingga menjadi urusan wajib bagi pemerintah kabupaten untuk mengembangkan segala potensi sumber dayanya, khususnya di bidang museum untuk memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kami sadari bahwa masih banyak kekurangan dalam mengelola museum, terutama faktor SDM yang sangat tidak memadai. Namun hal ini bukan menjadi hambatan bagi kami untuk terus berjuang mengembangkan museum negara, dan alhamdulillah pemerintah pusat telah memberikan perhatian yang sangat besar dengan memberikan bantuan operasional penyelenggaraan museum untuk Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini sangat tidak mudah bagi kami, butuh perjuangan yang sangat panjang. Oleh karena itu kami sangat membutuhkan dukungan penuh dari semua lapisan masyarakat, khususnya buat Bapak Ibu pengawas dan kepala sekolah, agar senantiasa mengajak anak-anaknya untuk berkunjung ke museum. Karena salah satu tolak ukur kinerja kami yang merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan bantuan adalah meningkatnya kunjungan, baik dari masyarakat umum, pelajar, mahasiswa maupun peneliti. Apalagi museum adalah sarana edukasi sejarah budaya daerah. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, kami sangat mengharapkan kunjungan dari Bapak Ibu Saudara semuanya untuk sekedar melihat bagaimana warisan sejarah budaya daerah kita. Kami juga membutuhkan bantuan pemikiran dari Bapak dan Ibu serta masyarakat lainnya untuk pengelolaan museum ke depan. Museum adalah cermin warisan sejarah budaya kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa saya yang mewakili Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Kepala UPT sehingga dapat terlaksana acara seminar ini. Dan pada hari ini saya atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, hari Selasa tanggal 24 November 2020, acara seminar kajian koleksi museum hasil bangkatan situs Sangkulu-Kulu saya nyatakan buka dengan resmi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan selesainya sambutan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka selesai seluruh rangkaian acara pembukaan seminar kajian koleksi museum hasil pengangkatan bawah air Sangkulu-Kulu tahun 2019. Istirahat sebagai penutup, dan marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Kami dari panitia mengucapkan mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu seminar kajian koleksi museum hasil pengangkatan bawah air Sangkulu-Kulu tahun 2019. Kepada moderator kami persilahkan. Saya kira ini satu hal yang patut kita banggakan dan patut kita syukuri. Sehingga paling tidak ini bisa menjadi motivasi bagi kita di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Paling tidak dengan adanya Museum Negara di Kabupaten Kepulauan Selayar bisa menjadi motivasi bagi kita, menjadi support bagi kita untuk tetap menjaga nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya kira ini bisa menjadi semangat bagi kita semua, terutama dalam menyikapi apa yang disampaikan oleh Ibu Kabid tadi, bahwa kondisi kita hari ini semakin banyak generasi muda yang sudah tidak peduli lagi, tidak tahu lagi dengan akar budaya kita. Dengan adanya museum, mudah-mudahan bisa menjadi satu solusi bagi kita untuk tetap mengangkat, menggali, dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini satu kesyukuran bagi kita karena kita kedatangan dua orang narasumber yang nantinya akan memberikan informasi kepada kita secara rinci, secara ilmiah tentang
pengangkatan situs Sangkulu-Kulu yang sekarang ini telah menjadi salah satu koleksi museum yang ada di Museum Negara Kepulauan Selayar. Yang pertama narasumber kita adalah Ibu Andriani, SS MSI. Beliau adalah Kasubag TU BPCB Makassar. Kemudian yang kedua Bapak Munapri Esos MADM SDA. Beliau adalah Pemung Budaya Ahli Madya BPCB Makassar. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi waktu barangkali pada kesempatan ini, saya mempersilahkan Ibu Andriani terlebih dahulu untuk membawakan materinya, kemudian selanjutnya Pak Munapri. Untuk itu kepada Ibu Andriani dengan hormat disilakan. Bugis kedua-duanya. Saya kebetulan orang tua saya adalah orang Enrekang, jadi orang gunung. Kemudian kalau banyak Pak hal lucu perihal tempat kelahiran saya. Kemudian saya sekitar 3 tahun lalu juga kebetulan diberi kepercayaan ke Thailand mengikuti pendidikan selam. Saya juga dapat masalah ketika mengurus imigrasi, mengurus paspor. Saya sampai menghadapi petugas imigrasi itu dibentak-bentak kayak anak kecil. Karena saya kelahiran Tawau, katanya saya harus meminta surat pengantar resmi dari rumah sakit di Tawau. Saya bilang, waduh, saya sudah di Indonesia, bagaimana caranya saya mau ke Tawau urus izin surat lahir, sementara saya bikin paspor saja saya sudah tidak boleh, banyak persyaratan gitu Pak. Jadi katanya saya ditakutkan orang tua saya adalah warga negara yang gelap di Indonesia. Padahal sebenarnya asli Indonesia, cuma numpang lahir di sana. Ya, saya dasar latar belakang pendidikan adalah arkeologi di S1-nya Unhas. Kemudian saya melanjutkan antropologi di Unhas juga. Kebetulan ketika saya mengambil S2 arkeologi untuk S2 di Unhas pada saat itu belum ada, jadi saya mengambil ilmu yang sama, yang linear, yaitu ilmu antropologi. Tapi ternyata Pak sangat connect karena pekerjaan saya banyak menghadapi masyarakat, karena kita sebagai pelestari itu harus berinteraksi dengan masyarakat. Itu ternyata nyambung sekali. Nah, saya tadi sudah diperkenalkan, kebetulan adalah pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar. Kebetulan saat ini memang posisi diberi kepercayaan menjadi Kasubag TU. Sebelumnya adalah Kepala Seksi Pelestarian. Jadi semua yang terkait dengan penanganan arkeologi itu dulu ada di seksi. Saya Pak kebetulan mulai menginjakkan kaki di Selayar itu tahun 2010, sudah lama. Kemudian 2015 baru saya kembali lagi, 5 tahun setelah 2010 itu baru kembali menginjakkan kaki di Selayar, kebetulan karena ada situs Tile-Tile. Nah Pak, Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan punya pengetahuan, keterampilan menyelam. Nah, begitu situs Tile-Tile ada, diketemu ya. Jadi pertama kali menginjakkan kaki di Selayar tahun 2010, saya pada saat itu menangani arkeologi yang ada di darat. Nah, ketika situs Tile-Tile sudah mulai dikenal, diketahui, saya akhirnya setiap tahun datang ke sini Pak. Bahkan 3 tahun terakhir ini 2-3 kali saya datang ke Tile-Tile. Tahun lalu saya tinggal hampir 1 bulan di sini. Tahun ini walaupun pandemi saya sudah 4 kali datang ke Selayar, sehingga kepala kantor saya bilang ini orang Selayar. Karena begitu seringnya saya mungkin di antara teman-teman yang ada di
kantor, mungkin saya yang paling sering datang ke Selayar dalam 1 tahunnya. Jadi kepala kantor bilang ini orang Selayar, kalau ada urusan terkait Selayar Pak, walaupun bukan tentang nyelam, tapi ada urusan terkait Selayar, pasti saya yang disorong duluan karena sudah dianggap bahwa sudah tahu banyak tentang Selayar. Iya. Baik, di Museum Selayar hampir 70% koleksinya adalah tentang situs tile-tile. Hampir sebagian besar koleksinya adalah tile-tile. Jadi ketika pengangkatan yang besar-besaran yang dilakukan oleh Pak Bupati pada saat itu, kalau saya tidak salah Pak Syahrir ya, Pak Syahrir, pengangkatan besar-besaran, saya juga datang untuk melakukan identifikasi secara arkeologis terkait temuan tersebut. Jadi pertama kali identifikasi temuan yang sekarang sudah ada di museum juga itu, pada saat masih ditempatkan di museum juga saya terlibat di dalam identifikasinya. Jadi ya kami di BPCB biasanya ketika melakukan karena tusi BPCB itu adalah melakukan pelestarian benda Pak, benda cagar budaya. Jadi temuan di sana itu kami paling tidak banyak belajar terkait sejarah apa yang ada di belakangnya. Jadi karena memang kami sudah beberapa tahun ini mendalami situs tile-tile, jadi saya sedikit agak paham ketika Ibu Erma dari pihak museum meminta untuk menjadi narasumber. Saya siap untuk mengenalkan latar belakang keramik yang ada di museum saat ini. Jadi judul saya Pak, situs bawah air Bontosikuyu dalam kurung tile-tile Kabupaten Selayar. Kenapa ada 2 nama di atas? Pasti akan muncul pertanyaan. Latar belakangnya, jadi pada awal situs ini ditemukan, memang informasi yang kita terima, masyarakat memberi informasi bahwa nama situs adalah situs tile-tile. Kemudian pada sekitar tahun 2012, kami ada program untuk mengusulkan situs-situs yang layak untuk menjadi kawasan strategis nasional. Nah, kalau BPCB Makassar pada saat itu yang kita usulkan adalah salah satunya adalah situs bawah air, yaitu situs tile-tile ini. Jadi kami menghimpun banyak data bukan hanya dari bawah laut tetapi juga dari persepsi masyarakat. Nah, saya mohon maaf ini di Bontosikuyu karena posisi situs adalah di antara secara geografis ya, ada di antara desa Patikarya dengan desa Harapan. Nah, pada waktu itu kami ke desa Harapan. Ada sedikit protes dari masyarakat desa Harapan pada saat itu. Katanya kalau ditarik garis administrasi, situs itu sebenarnya berada di kawasan desa Harapan. Nah, kenapa harus disebut tile-tile? Jadi kami mengambil jalan tengah untuk mengambil nama kecamatan karena kecamatannya adalah Bontosikuyu. Jadi kami di dalam registrasi cagar budaya di BPCB Sulsel, nama situs ini adalah nama situs Bontosikuyu. Nah, ini toponimi atau penamaan. Jadi situs tile-tile karena memang perkampungan yang paling dekat dari situs itu adalah Kampung Tile-Tile. Walaupun katanya bahwa masuk secara administrasi dan geografis itu di Desa Harapan, tetapi kampung yang paling dekat kita lihat, bahkan kami kadang juga kalau akses menuju ke situs, kapal sudah standby di laut, kami biasanya naik perahu itu dari Kampung Tile-Tile yang perkebunan kelapa di Muara Sungai.
Kemudian ada juga nama penamaan Sang Kulu-Kulu. Jadi saya pernah mendapat pertanyaan dari Direktorat Cagar Budaya di Jakarta pada waktu itu, katanya ini ada situs baru lagi temuan katanya. Saya bilang situs di mana? Di Sang Kulu-Kulu, tidak jauh dari situs. Saya bilang, oh Pak, sebenarnya itu situs yang sama. Kebetulan masyarakat itu dan Pemda setempat memberi nama Sang Kulu-Kulu karena dianggap bahwa toponim Sungai Sang Kulu-Kulu itu sebenarnya peran penting di dalam masyarakat karena ada tradisi, ritual dan sebagainya yang terkait dengan Sungai Sang Kulu-Kulu. Jadi oleh masyarakat diberilah nama situs ini sebagai situs Sang Kulu-Kulu. Jadi ada 3 nama yang terkenal terkait nama situs ini. Situs Tile-Tile, situs Bontosikuyu, dan situs Sang Kulu-Kulu. Padahal sebenarnya situsnya sama. Secara titik astronomi itu ada di titik yang sama yang awalnya dikenal sebagai situs Tile-Tile. Usulan wacana untuk pengelolaan saya terima, saya akan tampung. Sebenarnya saya tadinya merencanakan untuk melakukan kegiatan kajian pengelolaan situs Tile-Tile di sini tahun ini, tetapi anggarannya terlambat turun sementara akhir tahun itu karena kemarin pandemi kami sempat tidak sempat pasif selama 3 bulan berturut-turut. Jadi sekarang akhir tahun kita juga dituntut cepat-cepat menghabiskan daya serap, jadi sudah tidak sanggup lagi. Kepala kantor nagih saya, bagaimana Tile-Tile? Saya bilang, aduh Pak, angkat tangan, saya tidak bisa lagi menyelesaikan tahun ini. Karena kalau kita pencairan anggaran kan harus disertai dengan pertanggungjawaban laporan. Jadi tidak sanggup, sudah mendekati bulan 12. Saya bilang kita simpan saja untuk bulan 12. Jadi salam, mudah-mudahan bulan 12 dimungkinkan lagi ada kucuran anggaran. Kita coba untuk berpikir kira-kira bagusnya ini mau diapakan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami persilahkan Pak Munafri untuk membawakan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati Kepala UPTD Museum Negara Kabupaten Kepulauan Selayar, para kepala sekolah, tokoh adat, tokoh masyarakat, para kepala desa dan lurah yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kami panjatkan karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga saya dari Makassar, bapak-bapak dari Selayar, kita bisa bertemu dalam acara seminar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dan taslim tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul kalam yang memberi pencerahan kepada umat manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Ibu Ani tadi alhamdulillah sudah sangat panjang lebar. Tapi sebelumnya, sebelum saya masuk ke materi saya memperkenalkan diri. Nama saya Munafri, sama dengan nama calon wali kota di Makassar. Ya, kebetulan sama Pak. Ya. Pengalaman saya, kebetulan saya sering diundang di daerah lain. Tapi dalam rangka kegiatan sama seperti ini, konservasi, cuma bukan konservasi temuan bawah air. 2 kali kami diundang oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam rangka kegiatan konservasi mumi. Kami punya, kebetulan saya punya basic adalah
kimia Pak, jadi saya banyak berkecimpung di bidang dunia konservasi. Mumi itu kalau kita kenal di sini di wilayah kita di Makassar, yang orang dulu bilang kura-kura ya Pak ya, itu banyak sekali yang cari, iya, kura-kura yang mengecil, iya. Tapi ternyata mumi di Papua itu agak beda dengan mumi kita di sini. Kalau di Makassar itu kita punya di kantor itu ada koleksi mumi kita ada 2. Kemudian insya Allah pulang dari Selayar kami diundang oleh Kabupaten Tanah Toraja untuk kegiatan konservasi mumi juga. Mereka punya 3, di Papua itu punya 4. Cuma proses mumisasinya itu sampai terbentuk mumi itu agak beda dengan kita di sini. Di sana itu dengan proses pengasapan. Jadi itu tokoh-tokoh panglima perangnya, saya sebagai pengantar ini, itu panglima perangnya atau tokoh adatnya yang punya pengaruh besar itu dijadikan mumi dengan cara diasapi bertahun-tahun. Ya. Proses pengasapan itu ketika dilakukan akan menyebabkan kadar air dalam tubuh kita berkurang sampai 10-20%. Ketika kadar air dalam tubuh kita itu, kalau saya bisa gambarkan, itu tinggal kulit kita yang menempel di tulang-tulang. Itulah mumi namanya ya. Jadi kadarnya sudah sangat rendah sekali sehingga terjadi. Tapi rambutnya, apanya semua masih utuh. Iya. Ada mumi misalnya di Mesir juga beda dengan cara dibalsem. Kemudian kita di Toraja itu dengan cara apa ya kata, menurut informasi terakhir itu dari Toraja itu dengan daun-daun dari hutan yang ditempelkan, dibalsemkan di tubuhnya. Kemudian pengalaman selanjutnya, saya juga kebetulan pernah diundang ke Jepang dalam rangka kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan konservasi gua-gua prasejarah di Maros Pangkep. Kebetulan saya bawa materi buat makalahnya tentang bagaimana kondisi gua-gua di Maros Pangkep. Pada waktu itu Jepang sangat prihatin melihat kondisinya, kerusakannya. Kebetulan pernah berkunjung juga ke sini. Ya, bahwa sangat disayangkan yang tidak semua punya koleksi cagar budaya berupa gua-gua prasejarah di Maros itu, tapi kondisinya kita sudah sangat rusak. Kemarin saya ikut webinar dengan Balai Konservasi Borobudur, bahwa ternyata 90% menurut informasi teman kami dari IKA unit Maros Pangkep itu sudah sangat rusak juga. Demikian juga yang terjadi di Kalimantan, kemudian di Misol, di Papua sana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita santai saja, enjoy saja. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini dalam kondisi bahagia. Kata ahlinya sih kalau kita terus bahagia itu maka imun kita semakin meningkat sehingga jangan makin takut dengan corona, kata orang ya, begitu. Bapak-bapak yang saya hormati, itulah pengantar dari saya. Apa yang akan saya bawa ini sangat bersifat teknis, tapi itu saya harapkan bisa menambah wawasan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang pernah kami lakukan di Museum Nakara Kabupaten Kepulauan Selayar ini tentang hasil pengangkatan keramik dan logam, dalam hal ini mata uang kuno yang ada di Sangkulu-Kulu. Next. Pendahuluannya adalah saya sampaikan di sini bahwa kita ini memiliki kekayaan budaya yang tak ternilai harganya. Iya. Baik yang berupa budaya materi tangible maupun budaya non materi intangible. Budaya materi tangible sering disebut dengan benda cagar budaya. Benda cagar budaya dibedakan menjadi 2, yaitu benda cagar budaya bergerak dan benda cagar budaya tidak bergerak. Contoh benda cagar budaya bergerak itu ya seperti keramik ini sama mata uang ini. Sedangkan contoh cagar budaya tidak bergerak itu seperti benteng Rotterdam atau rumah-rumah adat yang ada di daerah-daerah.
temuan bawah air, keramik asing dan koin mata uang dari lokasi Sangkulu-Kulu, Kabupaten Selayar pada umumnya telah mengalami kerusakan dan pelapukan. Dalam hal ini, contoh keramiknya itu sebentar kita bisa lihat di foto-fotonya atau di samping kanan ini kita bisa lihat. Keramik itu pada umumnya sudah pecah, ada yang retak, ada yang ditumbuhi endapan karang yang mengeras, yang melengket pada keramiknya. Sementara sebagian besar logamnya itu mata uangnya juga sudah ada yang lapuk, hancur, korosi, kena patina dan sebagainya. Next. Dasar hukum daripada kegiatan konservasi ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, di mana pasal 75 mengatakan bahwa setiap orang wajib melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya yang dimilikinya. Kemudian di pasal 76 ayat 4 itu dikatakan bahwa benda cagar budaya yang diangkat dari dasar laut itu harusnya dikonservasi mulai dari proses pengangkatan sampai tiba di lokasi akhir, misalnya di museum. Jadi kegiatan konservasi ini kalau saya mengatakan bahwa adalah satu kegiatan di mana semacam benteng terakhir daripada penyelamatan daripada cagar budaya yang teman-teman arkeologi angkat dari bawah air. Karena walaupun mereka mengangkat, teman-teman dari arkeologi mengangkat itu, kemudian tidak disertai dengan proses penyelamatan berupa konservasi, maka itu bahkan bisa lebih merusak lagi daripada apa yang telah diangkat tersebut. Oleh karena itu, konservasi ini sangat penting dalam rangka bagaimana menyelamatkan cagar budaya yang telah diangkat tersebut. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, kita ketahui semua bahwa ada beberapa poin di undang-undang yang baru ini tentang pemajuan kebudayaan. Salah satunya itu adalah bagaimana menyelamatkan cagar budaya. Kemudian Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI nomor 63 tahun 95 tentang perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya. Jadi kami punya dasar hukum untuk melakukan satu kegiatan itu sehingga kita tidak bisa diklaim. Misalnya ada yang mengklaim bahwa loh kenapa begini? Ya, ketika kami lakukan berdasarkan dasar hukum dan sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Jadi kita punya SOP dalam melakukan kegiatan ini, sehingga untuk menghindari daripada klaim-klaim yang dari masyarakat misalnya bilang loh kenapa bisa jadi salah atau bagaimana dan seterusnya. Next. Saya mereview kembali, mungkin Bapak sudah pernah mendengar istilah-istilah ini. Saya mau review kembali apa sih yang dimaksud konservasi itu. Ya, jadi konservasi itu adalah upaya untuk melestarikan cagar budaya dari kerusakan dan pelapukan yang diakibatkan oleh faktor manusia, alam, dan hayati. Jadi kegiatan konservasi itu memang membutuhkan satu keahlian khusus, membutuhkan satu keahlian khusus dengan disiplin ilmu tertentu, karena di sana ada proses perawatan dengan bahan kimia, ada proses dengan perawatan dengan bahan tradisional, yang mana proses itu perawatan dengan bahan kimia misalnya itu sudah lewat satu penelitian panjang, yang mana biasanya teman-teman dari Borobudur sebagai pusat konservasi sudah diuji cobakan apakah ini tidak bermasalah, apakah ini tidak berdampak pada pertama adalah lingkungan, kedua adalah manusia, dan yang paling penting kepada benda yang akan dikonservasi. Terakhir, oleh teman-teman di Borobudur
juga semakin giat, semakin aktif diadakan penelitian tentang bagaimana dengan proses tradisional dengan mengangkat kearifan lokal. Misalnya kami pernah membawakan satu materi di Borobudur, bagaimana kearifan lokal di Bugis Makassar itu dalam merawat dia punya keris atau badik misalnya. Ternyata saya keliling di beberapa daerah, ada banyak bahan-bahan yang ada di daerah masing-masing yang bisa dipakai untuk merawat daripada koleksi keris badik yang umurnya sudah ratusan tahun. Di daerah Boni misalnya, ternyata sebagian besar masyarakat itu sampai dari dulu sampai sekarang itu masih memakai buah maja. Iya, buah maja. Kalau kita di sini orang Makassarnya bilang bila ya Pak ya, iya. Bila itu sudah termasuk tumbuhan langka kalau kita di kota, tapi kalau di daerah mungkin saya lihat masih banyak. Dan dari hasil kajian kami di laboratorium ternyata hasilnya sangat maksimal. Iya, hasilnya maksimal. Kemudian di daerah Goa, kalau pencucian benda-benda pusaka itu mereka masih memakai jeruk nipis. Ya, itu yang umum saya lihat di beberapa daerah juga masih memakai jeruk nipis. Jadi ketika pencucian benda pusaka pada ulang tahun Kerajaan Goa itu, Kabupaten Goa itu, koleksi-koleksi daripada cagar budaya berupa badik keris itu semua dikeluarkan kemudian dicuci dengan keris. Di beberapa tempat untuk konservasi, untuk perawatan koleksi kayu, misalnya rumah adatnya itu dia memakai ekstrak daun jati. Jadi banyak yang bisa, ekonomi rakyat kecil bisa terangkat. Selayar ini betul Pak, banyak potensi. Saya kemarin kirim ke WA beberapa grup saya, itu bagian daripada promosi, dan banyak yang mengatakan, wah, sudah hebat ini. Bahkan orang Selayar sendiri, banyak teman-teman saya orang Selayar di Makassar itu sudah belum melihat lokasi-lokasi yang saya datangi tersebut. Dia bilang, insya Allah saya akan ke sana dengan teman-teman. Saya bilang, alhamdulillah, ke sini Maki. Iya, orang Selayar menunggu di sini. Iya. Belum lagi data-data sejarah, cerita-cerita sejarahnya tentang Kerajaan Buki misalnya, yang saya datang ke tempatnya Bapak kemarin itu, Gantarang, yang Masjid Tua Gantarang itu saya pernah ke sana. Itu kan bisa jadi jual, jadi objek wisata yang insya Allah kalau dipromosikan secara benar, secara baik, maka akan banyak menarik peminat untuk datang di Selayar ini. Terakhir, ini saya sudah pendokumentasinya sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini ada beberapa foto-foto kegiatan teman yang ketika diundang oleh pihak musim kemarin. Ini foto-foto yang mereka lakukan. Itu ada 6 item, mulai dari pembersihan mekanis, mulai dari desalinasi sampai pembersihan, sampai terakhir kegiatan konsolidasi ada di kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya, nah ini juga proses pendokumentasinya seperti yang di bab terakhir tadi. Selanjutnya, iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, demikianlah yang saya bisa paparkan. Ini sifatnya sangat teknis, tapi saya mengharapkan ini adalah tambahan pengetahuan untuk bapak-bapak. Ya, mudah-mudahan bisa diceritakan di sekolah, misalnya ke anak-anak sekolah, bahwa pentingnya bagaimana belajar arkeologi, belajar ilmu kimia, supaya bisa berkecimpung dalam hal kegiatan konservasi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya atas nama moderator berharap mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi support bagi kita untuk mencintai dan bisa melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di Selayar.
saya andaikan semangat ini adalah virus corona, maka marilah kita sebarkan virus-virus itu kepada orang lain. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal kalam ya mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.